Hai, perkenalkan, nama aku Dian Nurhaliza Kusnadi. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi EAS atau evaluasi akhir semester mata kuliah Media and Cultural Studies, di sini aku akan menjelaskan teori dekonstruksi Derrida. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu dulu nih siapa sih Derrida itu. Jacques Derrida sebagai pencetus teori ini lahir di Albiar, Aljazair 15 Juli 1930 dan wafat di Paris 8 Oktober 2004. Derrida dianggap tokoh pengusung dekonstruksi filsafat postmodern. Filsuf postmodern yang melahirkan teori dekonstruksi. Teori ini juga disebut teori ini merupakan lawan dari konstruksi. Lalu apa sih relasi postmodern dan dekonstruksi? Postmodern memiliki relasi dekonstruksi. Saat kita berpikir tentang postmodern, pada hakikatnya adalah kita juga berpikir dekonstruksi dan sebaliknya. Karena karakteristik dasarnya adalah mendekonstruksi. Dekonstruksi juga disebut mewarnai teori kontemporer loh teman-teman. Karena teori ini menjadi teori utama untuk menganalisis gejala kebudayaan kontemporer. Sebagai ciri khas poststrukturalisme, dekonstruksi dikenal dengan membongkar, sangat tepat untuk memahami pluralisme. Lalu, apa sih yang membuat dekonstruksi ini muncul? Jadi, teori dekonstruksi ini muncul dari pengamatan atau pembacaan Derrida terhadap objek dan teks yang mengambang bebas. Derrida meyakini bahwa suatu teks itu mengambang bebas, tidak terikat satu hal pun. Petanda dan penanda. Derrida juga mengatakan pemikiran dan pemaknaan berkeliaran, sehingga setiap orang punya pandangan berbeda-beda tiap satu teks. Contohnya saja saat saya membaca teks berita dan saya memiliki pemahaman A, lalu teman saya membaca teks yang sama, lalu saya memiliki pemahaman B. Derrida mewajarkan hal itu karena tiap orang memiliki pemahaman yang beda-beda dan pandangan yang beda-beda. Derrida juga menjelaskan dekonstruksi dengan kalimat negasi. Menurutnya, dekonstruksi bukan suatu analisis dan bukan kritik, bukan suatu metode, bukan aksi maupun operasi. Singkatnya, dekonstruksi bukanlah suatu alat penyelesaian dari suatu objek individual atau kolektif yang berinisiatif dan menerapkannya pada suatu objek, teks, atau tema tertentu. Lalu sebenarnya apa sih dekonstruksi? Dekonstruksi adalah suatu peristiwa yang tidak menunggu pertimbangan, kesadaran, atau organisasi dari suatu objek, atau bahkan modernitas. Derrida mengadaptasi kata dekonstruksi dari kata destruksi dalam pemikiran Heidegger. Kata dekonstruksi bukan secara langsung terkait dengan kata destruksi, melainkan terkait kata analisis yang secara etimologi berarti untuk menunda. Sinonim dengan kata mendekonstruksi. Terdapat 3 poin penting dalam dekonstruksi Derrida, yaitu pertama, dekonstruksi seperti halnya perubahan terjadi terus-menerus, dan hal ini terjadi dengan cara yang berbeda untuk mempertahankan kehidupan. Kedua, dekonstruksi terjadi dalam sistem yang hidup termasuk bahasa dan teks. Ketiga, dekonstruksi bukan suatu kata, alat, atau teknik yang digunakan dalam suatu kerja setelah fakta dan tanpa suatu objek interpretasi. Dalam teori dekonstruksinya, Derrida menunjukkan kelemahan dari ucapan untuk mengungkapkan makna dengan penggunaan kata difference. Dengan kata difference berasal dari kata difference yang mencakup 3 pengertian, yaitu to differ, untuk membedakan atau tidak sama sifat dasarnya. Differ, Latin, untuk menyebarkan, mengedarkan. To defer, untuk menunda.
Dalam pengucapannya tidak terdengar perbedaan, tetapi perbedaan pemakaian huruf A untuk mengganti huruf E hanya terlihat dalam tulisan. Lalu untuk apa sih hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan Derrida untuk menunjukkan peleburan makna dari 3 pengertian dalam kata difference yang tidak dapat dilakukan oleh logosentrisme dan fonosentrisme. Melalui tulisan ini terjadi otonomisasi teks. Dekonstruksi adalah suatu peristiwa yang tidak menunggu pertimbangan kesadaran atau organisasi dari suatu subjek. Sehingga dalam hal ini dekonstruksi dijelaskan, ditunda berarti memenuhi makna teks yang lebih sempurna. Jika kita tunda, maknanya otomatis akan berbeda. Yang ketiga, penundaan akan membuat perbedaan. Yang keempat, difference menolak adanya petanda makna absolut. Dekonstruksi menurut Derrida. Yang kelima, dekonstruksi bukanlah sebuah metode pembacaan teks. Dengan dekonstruksi ditunjukkan bahwa dalam sebuah teks selalu hadir anggapan yang absolut. Anggapan hadir sebagai jejak yang bisa dirunut pembentukan dalam sejarah. Sehingga saat kita mempelajari teori ini, kita harus dituntut berpikir kritis dalam melihat suatu teks. Dalam teori ini juga menjelaskan bahwa teks selalu mengambang bebas dan tergelincir. Maksudnya adalah teks tidak tetap, teks bervariasi dan terus bergerak. Setiap kata bisa ditafsirkan dengan cara berbeda tergantung dari ruang dan waktu. Lalu bahasa sebagai realitas dalam teori ini. Derrida pernah mengatakan yang nyata hanyalah teks, tidak ada apa-apa di luar teks. Maksudnya adalah perbincangan realitas adalah bahasa itu sendiri karena kita mencapai dan memahami realitas melalui bahasa. Realitas syarat dekonstruksi. Jadi dalam teori ini realitas itu sangat penting teman-teman. Menurut Derrida, bahasa bersumber pada teks atau tulisan. Tulisan adalah bahasa yang maksimal karena tulisan tidak hanya terdapat dalam pikiran manusia, tetapi konkret di atas halaman. Tulisan memenuhi dirinya sendiri, karena tulisan terlepas dari penulisnya, begitu ia berada di ruang halaman. Ketika dibaca, tulisan langsung terbuka untuk dipahami oleh pembacanya. Demikianlah Derrida menempatkan kajian bahasa pada titik yang lebih radikal, yang dimana menurut Sugiharto mengantarkan pemahaman kita pada suatu pemahaman bahasa yang pada akhirnya hanya sebagai teori transendental tentang hakikat tekstualitas. Sedangkan dari kubu pragmatisme yang memandang persoalan metafor diwakili oleh Rorty, hal ini merupakan persoalan palsu, yakni hanya persoalan verbal belaka. Lalu ada juga nih dekonstruksi otoimunitas. Istilah ini muncul saat dekonstruksi otoimunitas merupakan pemikiran Derrida yang bernuansa dekonstruktif. Istilah ini muncul ketika Derrida mengulas peliknya relasi antara Amerika Serikat dengan gerilya Afghanistan. Kasus Amerika Serikat dengan gerilyawan Afghanistan merupakan perang terpanjang di Amerika Serikat. Hal ini berawal dari serangan terorisme di WTC atau World Trade Center. Derrida mengulas kasus WTC karena Derrida tak mau terjebak pada pusat pemikiran, yakni 2 pesawat yang menabrak tower WTC. Karena saat itu banyak sekali yang membahas bagaimana bisa pesawat tersebut menabrak tower tersebut. Ia
atau Derrida lebih tertarik mengamati dampak atau setelah kejadian tragedi tersebut. Setelah kejadian tragedi WTC membuat Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mempengaruhi sistem keamanan, melakukan pembaruan sosial, dan lain-lain. Lalu, ada juga anti-logosentrisme, yang merupakan paham dengan berkeyakinan bahwa makna, tafsir, pengetahuan, atau pemahaman dapat diwariskan secara turun-menurun tanpa terkorupsi. Lalu munculnya pertanyaan, apakah pemikiran Plato yang kita pelajari saat ini sama dengan pemikiran Plato yang hidup ribuan tahun silam? Pada hakikatnya, selalu ada bias, sehingga menyebabkan runtuhnya ilmu pengetahuan. Contoh kasus teori Derrida terdapat pada gambar di samping. Pada saat itu, Taman Marga Satwa Ragunan memberikan informasi melalui akun Instagramnya. Informasi tersebut berisi jadwal tutup dan buka Taman Marga Satwa Ragunan. Namun, netizen kebingungan membacanya karena tata letak teks tersebut atau kata-kata tersebut sangat menimbulkan perdebatan dan memiliki ambiguitas sangat tinggi. Seperti contoh, netizen A memberikan cara membacanya seperti Taman Marga Satwa Ragunan setiap hari Senin tutup libur satwa, atau B, Taman Marga Satwa Ragunan setiap hari tutup Senin libur satwa, atau C, Taman Marga Satwa Ragunan setiap hari tutup Senin libur satwa. Maksud saya Taman Marga Satwa Ragunan setiap hari Senin libur satwa tutup. Seperti kata Derrida, teks selalu mengambang bebas dan tergelincir. Setiap kata bisa ditafsirkan dengan cara berbeda tergantung dari ruang dan waktu. Karenanya, tiap orang punya pandangan berbeda tiap satu teks. Kesimpulan dari materi ini yaitu memahami 3 isu kontemporer dalam dunia filsafat barat nampaknya problem yang terpenting. Yang dihadapi filsafat barat adalah ketidakmampuan rasionalitas manusia dalam menjabarkan problemnya sendiri dari keterbatasan bahasa konseptual dan logika faktual yang tak bisa dijabarkan melalui bahasa literal maupun metaforis. Oleh sebab itu, konsep dekonstruksi Derrida nampaknya hanya dapat membantu memberikan pengungkapan tabir kematian filsafat, kearifan rasionalitas, serta ketegangan epistemologi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.